Di tengah terik matahari padang pasir dan medan pertempuran yang ganas, mereka berjuang gigih, seringkali tanpa pasokan yang cukup atau peralatan yang memadai. Meski demikian, dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka berdiri bahu-membahu dengan saudara senasib, mempertahankan janji setia dalam gempuran Perang Dunia Pertama. Itulah Korps Asia Jerman, para pejuang yang terlupakan. Kisah ini dimulai pada tahun 1830-an. Jerman dan Kesultanan Ottoman mulai berkolaborasi di bidang militer. Awalnya, Hauptmann Helmut von Moltke dari tentara Prusia diutus sebagai penasehat untuk Sultan Mahmud II. Tujuannya, untuk memodernisasi tentara Ottoman. Ini bukan cuma kerjasama biasa, tapi juga tanda persahabatan antara Prusia dan Ottoman. Kedua negara ini sama-sama merasa terjepit oleh ekspansi Rusia, Inggris, dan Prancis. Lanjut ke babak kedua. Pada tahun 1878, Sultan Abdul Hamid II punya keinginan besar untuk memperbarui tentaranya, dan ia ingin mengikuti jejak Prusia. Sayangnya, kerjasama ini nggak berjalan mulus. Para perwira Jerman yang terlibat merasa kecewa karena banyaknya nepotisme di lingkungan tentara Ottoman dan kualitas tentaranya yang masih jauh dari standar Eropa, baik dalam hal pelatihan maupun peralatan. Jadi, meskipun niatnya baik, upaya ini ternyata nggak sesuai harapan. Nah, di tahun 1883, ada angin segar di dunia militer Kesultanan Ottoman. Ada seorang perwira bernama Kolmar Freiherr von der Goltz yang datang dan mulai ngajar di Akademi Militer di Konstantinopel. Orangnya kece dan punya banyak ide baru. Lompat ke tahun 1913. Pasca revolusi Young Turks, muncul lagi upaya serius dengan Liman von Sanders di barisan depan. Dia bukan main loh, dia sempat jadi marsekal Turki dan punya pengaruh besar di sana. Kerjaannya, mengkoordinasi aliansi yang solid. Ketika Perang Dunia I pecah, tentara Ottoman sudah banyak berubah. Mereka sudah direstrukturisasi, diorganisasi ulang, dibekali persenjataan Jerman, dan dilatih oleh para perwira Jerman. Hasilnya, mereka jadi bisa menandingin tentara-tentara Eropa, meski ya cuma sementara dan dalam batas tertentu. Di bulan September 1914, sebelum Ottoman benar-benar ikutan perang, ada Friedrich Freiherr Graf von Kressenstein yang dikirim ke Suriah. Tugasnya, melatih sekitar 18.000 tentara Ottoman dan mengawasi pelatihan khusus untuk merebut terusan Suez. Seru juga ya, strategi dan taktik militer di masa itu. Di awal tahun 1915, Ottoman akhirnya terjun ke medan perang. Mereka berhasil membawa baterai lapangan dan howitzer Jerman sejauh 250 km melintasi Gurun Sinai tanpa kehilangan satupun personil. Keren banget kan? Tapi sayang, serangan mereka gagal karena hadangan tembakan mesin dari tentara India. Plus, pesawat Inggris udah ngintip gerak-gerik mereka dari awal, sementara mereka sendiri nggak punya pesawat. Meski begitu, aksi ini benar-benar nunjukin kalau tentara Ottoman bisa melakukan hal-hal luar biasa kalau dipimpin dengan baik dan dilengkapi peralatan yang memadai. Nah, di musim panas 1916, misi militer Jerman pertama dari Korps Asia yang disebut Pasha I dikirim ke front Palestina. Ada sekitar 1.500 orang termasuk 140 perwira, plus beberapa artileri dari Austria. Mereka dibekali pesawat, baterai lapangan, dan mainan warfare. Bagi tentara Jerman biasa, ini kayak petualangan ke luar negeri yang eksotis. Mereka berada di tanah suci yang penuh sejarah, rasanya hampir seperti jalan-jalan, terutama jika dibandingkan dengan front Jerman lain yang suram. Tapi pikiran mereka tentang pariwisata itu berubah drastis begitu mereka sampai di Aleppo. Di Aleppo, situasinya cukup suram. Kota ini sampai dijuluki kota wabah oleh orang-orang lokal. Kondisinya cukup serius, ada kolera, tifus, demam bercak, dan berbagai penyakit lainnya. Hampir semua tentara di sana kenal setidaknya salah satu penyakit itu. Di front ini, penyakit lebih mematikan daripada peperangan itu sendiri. Sistem kesehatan tentara Ottoman sangat minim, alat medis langka, dokter pun jarang. Akibatnya, tingkat kematian di rumah sakit militer bisa mencapai 40%. Selama perang, sekitar 3,5 juta tentara Ottoman jatuh sakit dan 500.000 diantaranya meninggal karena penyakit. Para dokter tentara Jerman jadi semacam alat propaganda yang paling efektif yang dibawa ke Kesultanan Ottoman. Mereka sangat dibutuhkan di situasi seperti itu. Aleppo juga dipenuhi dengan pengungsi. Korupsi merajalela di kota itu.
satu-satunya industri yang tampaknya berkembang adalah rumah pelacuran dan pasar. Bahkan di pasar, tentara Jerman bisa menemukan barang-barang seperti senapan Jerman, suku cadang pesawat, atau bensin yang sepertinya telah dicuri atau dijual oleh pejabat korup. Dengan situasi seperti itu, tentara Jerman merasa lega saat akhirnya mereka bisa meninggalkan Aleppo dan bergerak menuju Yerusalem. Sekitar tahun itu, di Palestina hidup sekitar 100.000 orang Yahudi. Uniknya, sekitar 75.000 dari mereka bisa berbahasa Jerman. Banyak di antara mereka yang pernah sekolah di institusi Jerman atau Austria di Yerusalem, atau punya koneksi dengan kelompok seperti Templar Jerman. Tapi, meski ada kesempatan, Kaisar Jerman menolak untuk jadi pelindung resmi untuk koloni-koloni Yahudi Jerman ini. Alasannya, agar tidak bikin Kesultanan Ottoman tersinggung. Namun, koloni-koloni ini tetap menyambut hangat kedatangan Korps Asia. Situasinya di sana nggak mudah loh. Suhu bisa tembus lebih dari 50 derajat Celcius, makanan dan pasokan serba terbatas, dan kondisi umumnya cukup keras. Tapi secara militer mereka tetap tampil oke. Serangan pertama mereka di El Arish berhasil mengejutkan pasukan Australia. Setelah pesawat-pesawat Jerman mulai beroperasi, mereka berhasil menguasai langit lokal dan mempertahankannya sampai musim gugur 1917. Untuk membawa pesawat ke wilayah Ottoman, Jerman harus pakai cara licik. Mereka menyelundupkannya lewat Rumania dan Bulgaria yang netral, dengan menyamar sebagai pesawat sirkus atau pesawat palang merah. Pesawat-pesawat ini sangat berguna di Gallipoli dan Front Hejaz untuk pengintaian. Tapi proses pengirimannya lambat dan banyak barang yang hilang atau dicuri di perjalanan. Contohnya, dari 7 pesawat yang dikirim ke Baghdad, hanya 1 yang berhasil dirakit dari suku cadang yang sampai di sana. Begitu juga dengan konvoi truk Jerman yang vital untuk pasokan Ottoman. Kalau ada truk yang mogok, bisa jadi nggak berfungsi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Austria-Hungaria juga sempat mengirim misi militer kecil ke Palestina. Di akhir 1914, mereka mengirim agen ke suku-suku Arab lokal untuk mengajak mereka melawan Inggris. Tapi mereka nggak punya dana sebanyak Inggris, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba membeli netralitas suku-suku tersebut. Uniknya, di Kaukasus, prajurit Ottoman sempat belajar cara bermain ski dari tim Jerman. Keren kan? Di tengah gejolak Perang Dunia I pada pertengahan tahun 1916, sebuah episode menarik terjadi. Pasukan militer dari Hungaria dengan keahlian dan kekuatan yang signifikan bergabung untuk mendukung pasukan Jerman di Bethlehem. Ini bukan sekedar kerjasama militer semata, tetapi sebuah manifestasi dari kerajaan yang multinasional dan multibudaya. Pasukan ini berbeda dengan Jerman yang cenderung lebih elit dan kadang merendahkan warga lokal. Mereka justru terbuka terhadap kebiasaan dan adat lokal dan menunjukkan sikap yang lebih inklusif. Peristiwa penting lainnya terjadi di awal 1917. Baghdad, kota kunci di Timur Tengah, jatuh ke tangan Inggris. Kejadian ini memicu reaksi cepat dari Enver Pasha, Menteri Perang Ottoman yang segera menuju ke Berlin untuk merumuskan strategi balasan. Tujuannya jelas, merebut kembali Baghdad yang strategis. Dari situ lahir Heres Group F atau Yildirim dalam bahasa Turki yang berarti kilat. Dipimpin oleh Erich von Falkenhayn, mantan kepala staf tentara Jerman. Grup ini terdiri dari veteran front barat dan tentara Ottoman biasa, dengan rencana ambisius yang melibatkan penyeberangan Efrat dengan rakit dan perjalanan panjang 800 km melintasi gurun dengan 25.000 unta. Rencana ini meskipun penuh ambisi, banyak dianggap sebagai kegilaan. Di Timur Tengah, banyak yang meragukan efektivitasnya, terutama karena jalur pasokan yang tidak memadai untuk mendukung Front Sinai saat itu. Akibatnya, rencana tersebut harus diubah menjadi ekspedisi ke Palestina dengan Yildirim mendukung pasukan Ottoman di garis Jaffa, Yerusalem. Falkenhayn dengan visi militernya yang besar ingin memimpin tentara Ottoman seperti dia memimpin tentara Jerman melalui Eropa. Namun tantangan di Palestina tidaklah sederhana. Pada tahun 1918, kondisi pasukan Jerman dan Austria semakin sulit. Mereka kalah dalam persenjataan dibandingkan dengan Inggris, dan serangan pemberontakan Arab semakin melemahkan jalur pasokan mereka. Tentara Ottoman dalam kondisi yang sangat buruk, mengalami kelaparan, kekurangan pakaian yang layak, dan amunisi yang hampir habis. Rencana Austro-Hungaria untuk membentuk Asia Corps yang diharapkan membawa perubahan gagal terwujud. Unit-unit seperti The Holy Legion atau African Battalion yang seharusnya terdiri dari deserter Prancis Arab tidak pernah menjadi kenyataan. Situasi memburuk ketika ofensif Inggris ke Nazareth memaksa pasukan Jerman dan sekutunya mundur ke utara.
Kekacauan merebak saat pasukan pemberontakan Arab pimpinan Lawrence of Arabia menyerang mereka yang tertinggal dan yang terluka. Asia Corps sebagai salah satu pasukan yang masih terorganisir harus bertarung keras untuk keluar dari situasi ini menuju Damaskus, menjadi salah satu pasukan terakhir yang tertib di akhir tahun 1918, sebagaimana ditulis oleh Lawrence dalam memoarnya. Pada 31 Oktober 1918, sehari setelah Kekaisaran Ottoman menandatangani gencatan senjata, Liman von Sanders menyerahkan komandonya kepada Kemal Pasha. Namun mundurnya Jerman tidaklah mudah. Mereka tidak bisa melintas melalui Bulgaria atau Rumania, sehingga harus dikirim ke Odessa dan mencoba menembus ke Jerman melalui negara yang dilanda perang sipil. Banyak nyawa terbuang sia-sia dalam perjalanan tersebut. Tawanan terakhir di Palestina akhirnya kembali ke Jerman pada akhir tahun 1919, namun kondisi mereka sangat memprihatinkan. Kekacauan selama mundur dan perjuangan untuk bertahan hidup membuat Asia Corps terpaksa meninggalkan sebagian besar dokumen mereka. Ini menjadikan upaya untuk menulis sejarah yang terperinci menjadi sangat rumit. Terlebih lagi, pengeboman arsip Jerman pada tahun 1945 hampir membuat mustahil untuk mempelajari lebih dalam tentang periode penting ini dalam sejarah. Situasi ini meninggalkan banyak cerita yang belum terungkap, sehingga periode ini menjadi salah satu bab yang paling kompleks dan misterius dalam sejarah militer modern.